Ya, selamat sore kawan-kawan. Kembali lagi ketemu setiap hari Rabu habis azan asar kita di acara pembaca Kobam. Kali ini kita akan ngobrol dengan Elsa dari jurusan sejarah, membaca beberapa buku Kobam dan punya pengalaman menarik karena bacaannya dia tentang buku-buku Kobam itu pilihannya mayoritas adalah sejarah maritim, dan sejarah maritim dikaitkan dengan sejarah rempah, dan semuanya itu berkaitan dengan satu proyek perjalanan yang namanya Arung Muhibah Budaya Jalur Rempah. Oke, Elsa, kamu bisa ceritain nggak buku Kobam waktu kamu pertama kali ketemu itu di mana? Waktu pertama kali ketemu, jadi mungkin karena di semester 1 nih Kak, aku tuh dapat mata kuliah sejarah maritim. Jadi memang dari sana dididik oleh Mas Didik waktu itu. Kemudian mau nggak mau yang sesuai dengan jurusan saya sejarah maritim, waktu itu direkomendasikan untuk membaca bukunya dari sang nakoda sejarah maritim kita di Indonesia, yaitu Pak Profesor Abel Lapian. Nah, waktu itu buku yang betul-betul terkenal sekali, yaitu teman-teman bisa baca, yang berjudul Bajak Laut, Orang Laut dan Raja Laut. Ya, oh ini ya bukunya ya. Betul. Ini buku terkenal banget ya. Ini gue yang edit ini. Gue yang menyunting. Jadi emang menarik untuk banget. 80 tahun Pak Lapian ya. Ini apa? Terbit tahun berapa ini? 2009. Ini buku ini sayangnya udah habis ya, udah nggak ada lagi dan mau dicetak. Sepertinya sih kepengennya bulan September besok, tapi belum kelihatan hilalnya ya, kira-kira akan dicetak ulang atau tidak. Nah, jadi buku ini berarti buku wajib bacaan di kuliah sejarah maritim di UI. Ya. Setelah kamu baca ini, apa yang kamu rasain? Jadi kalau misalnya setelah baca ini, waktu itu saya pinjamnya di perpustakaan. Ada masih di lantai 2, teman-teman barangkali mau baca perpustakaan di lantai 2. Jadi dalamnya itu betul-betul kita ada satu kesatuan di mana satu lingkungan ini ada beragam etnis, ada beragam kelompok gitu ya. Seperti orang laut ini, orang laut itu sebagai orang-orang atau kelompok yang belum memiliki satu kesatuan atau di bawah kepemimpinan seperti itu Pak. Jadi sebagai orang biasa aja hidup di dalam lingkungan. Nah, kemudian dari orang laut ini bisa saja ke depannya menjadi kelompok-kelompok bajak laut atau menjadi raja laut seperti itu. Jadi misal dari orang laut berpindah ke sana membentuk sebuah kelompok dan akhirnya dia menjadi raja laut. Nah, ada juga yang menjadi bajak laut begitu Pak. Jadi bajak laut itu ada beberapa orang yang tidak selalu lahir dari orang-orang yang tinggalnya itu di laut. Ada juga yang dari daratan. Jadi ketika saya membaca di sini ada suatu narasi bahwa orang-orang darat ini ketika sedang melewati lautan itu dibajak Pak, dan pada akhirnya mereka nggak mau kalah nih, jadi mereka juga pada akhirnya lahir menjadi bajak laut. Nah, dari situ bajak laut, kemudian raja-raja laut, orang laut itu bisa tinggal di dalam satu kesatuan yang di daerah kemaritiman seperti itu. Oke. Jadi ini bukunya satu semester perkuliahan. Iya, satu semester. Jadi bacaan ya. Iya. Kalau kita bersyukur sih ada buku kita yang jadi buku bacaan wajib untuk perkuliahan. Selain buku Orang Laut Bajak Laut, yang kamu baca buku Pak Lapian bukan? Ada perdagangan dan perniagaan. Pelayaran dan perniagaan. Iya, ini buku kecil. Ya memang salah satu sejarah ringkas dan cepat bisa mengantarkan siapapun yang mau memahami periode peralihan ya. Dan masa-masa akhir kemampuan orang Nusantara dalam pelayaran dan punya jiwa entrepreneurship yang luar biasa. Ini buku kecilnya ya. Ini dipakai juga untuk perkuliahan kamu. Iya, dipakai juga. Kuliah maritim itu ya. Sejarah maritim. Nah, ini kalau buat saya itu menariknya karena buku tipis tapi jelasinnya 2 abad Pak. Oh iya, memang iya. Benar-benar keren banget. Meskipun nggak secara detail, tapi kita dapat gambaran bagaimana di abad ke-16-17 pelayaran dengan teknologi kapalnya, teknologi perdagangannya itu sudah betul-betul lebih berkembang dari masa sebelumnya. Karena kan dari masa peralihan dari masa Hindu Buddha, kemudian masa-masa itu yang belum maju, pada akhirnya
kita tahu gitu ada teknologi kapal gitu. Meskipun kapal-kapalnya juga masih sederhana banget Pak gitu, tapi kita sudah dapat gambarannya gitu. Oke, ya ini bukunya Pak Lapian yang kedua ya, Iya, yang kamu baca. Tapi buku ini kemudian inspirasi kamu nggak bahwa studi sejarah maritim itu menarik banget gitu? Sebelumnya kamu nggak pernah punya pikiran gitu sebelum membaca buku ini, ya gue mau ngambil studi sejarah apa ya gitu ya. Kekhususannya itu apa ya, agraria, apa pergerakan atau masa revolusi atau masa kontemporer ya gitu. Buku ini ngarahin lu ke sana gak? Iya, ngarahin banget karena kalau sebelumnya lu nggak pernah punya orientasi gitu, mau kayaknya studi gue sejarah tapi mau apa ya gitu. Iya. Setelah baca buku ini baru kepikiran karena melihat Indonesia nih Pak. Jadi kan Indonesia itu banyak banget kayak pemikiran-pemikiran masyarakat gitu ya, bahwa laut itu adalah pemisah dari beberapa pulau kita gitu kan. Pada akhirnya sebetulnya Indonesia itu disatukan oleh laut dan pulau-pulaunya gitu Pak. Dan itu adalah suatu hal yang menarik bagi saya karena ketika saya membaca buku ini, kerajaan-kerajaan dari zaman dulu yang betul-betul sudah memiliki kejayaan gitu loh Pak, memiliki kejayaan dalam berdagang, kemudian dalam berkuasa. Nah itu kenapa sih hingga saat ini kita belum bisa mengembalikan kejayaan itu? Nah, itu sebagai suatu PR buat kita ketika setelah membaca buku ini. Oh, jadi dia mau ngomong sebenarnya gini, sejarah itu alat untuk mengukur setiap generasi itu sukses atau enggak. Iya. Sebagai generasi masa kini, kemudian baca sejarah abad 16-17 kok kayaknya kita kerdil banget gitu ya, dari segi aspek pelayaran maupun apalagi aspek perniagaan gitu. Kita nggak punya economic enterprise begitu ya. Jadi dalam tanda petik sebenarnya lo tergugah ya setelah membaca sejarah, lalu bertanya kenapa kita nggak semaju seperti dulu. Ya. Kayak gitu. Oke, setelah itu lo tadi juga cerita bahwa baca buku ini itu berkaitan dengan sebuah proyek ya, sebuah proyek yang diadakan oleh Kemendikbud yang namanya Muhibah Budaya ya. Bisa nggak ceritain kaitan dua buku ini dengan Muhibah Budaya itu apa sih kaitannya, dan itu acara apa sih, dan apa pentingnya buku ini di dalam acara itu? Iya, jadi buku ini ketika saya membaca, tentunya nama perniagaan itu tidak lepas kaitannya dengan produk yang dijualnya, yang diperdagangkan itu apa. Nah di dalam situ banyak sekali kata-kata atau membahas tentang rempah gitu kan. Jadi rempah yang dimiliki Indonesia begitu menjadi suatu barang yang sangat-sangat dicari oleh masyarakat dunia saat itu, gitu ya. Makanya bangsa-bangsa Eropa sampai datang melewati ombak, melewati badai ganas gitu ya, sampai di Indonesia gitu, sampai di daerah timur. Nah ini maka dari itu waktu Kemendikbud mengadakan dan mempublikasikan kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah namanya, saya tertarik begitu Pak untuk bisa berkegiatan sampai di titik nol rempah di Nusantara, ada di Ternate, Tidore, Banda Neira, dan Kupang juga. Nah kebetulan saya terpilih mewakili provinsi saya Pak di Jawa Tengah, mewakili untuk sampai di sana. Dan padanya itu yang membuat saya begitu semangat gitu ya, karena dari buku waktu ini. Itu udah kuliah atau belum? Sudah. Oh udah kuliah. Jadi kegiatan ini baru 1 tahun yang lalu. Oke. Iya, kesana, dan juga yang paling menarik adalah dari kita Pak, peserta itu menaiki kapal legendaris TNI AL di Indonesia, yaitu mungkin teman-teman bisa lihat namanya KRI Dewa Ruci. Kapal pertama yang dimiliki oleh TNI AL. Itu pesertanya berapa orang ya? Kalau untuk satu keberangkatan itu hanya 33 Pak. 33 orang, iya, dari 33 provinsi. Iya, gitu. Dan semua itu mahasiswa semua? Ada mahasiswa, karena bebas Pak, tidak harus mahasiswa. Tapi yang usianya dari 20 sampai 25 seperti itu. Nah, lo tadi nyebut soal rempah. Ada gak bacaan buku tentang rempah yang lo harus baca gitu sebelum melakukan perjalanan itu? Ya, ada salah satu buku yang berjudul Pemberontakan Hukum. Pemberontakan Hukum. Iya, Pemberontakan Hukum. Jadi memang di sini kita tahu
di Tidore, Kesultanan Tidore gitu kan. Di sana ada beberapa peninggalan juga Pak, peninggalan juga. Terus kita di sana itu untuk keliling-keliling peninggalan cagar budaya. Salah satunya ada Benteng Tore, Benteng Tahula. Kemudian Pergi ke makam Menuku kan? enggak, belum. Wah, rugi. Belum berkesempatan. Gue pergi loh ke makam Menuku dan bikin sajak juga. Keren banget, boleh. Iya, Pak. dan ya di Tidore itu makamnya. Jadi kalau ke sana, maksudnya kan ini orang luar biasa ya, orang besar yang bisa menyatukan kawasan Maluku, zona laut yang disebut zona laut Maluku ya, kawasan Maluku Kiraha, dan bisa membebaskan lagi negerinya, bernegosiasi dengan kecerdasan negosiasi yang luar biasa dan PR yang luar biasa, dan bisa mengusir pihak asing Belanda. Dan juga menjelaskan sejarah yang sangat penting buat kita hari ini, terutama berkait Papua, bahwa Papua itu bagian dari budaya kawasan Laut Maluku. Lah, itu yang penting ya. Jadi kalau di Wisma dibilang orang Papua tuh rasnya beda sama kita, karena itu dia bukan bagian dari Indonesia. Nah, orang Papua yang membuahkan orang itu menjadi bagian dari kita tidak ada kebudayaan dan pengalaman historis yang sama gitu, dan bukunya Muridan ini menjelaskan itu, apalagi Muridan itu kemudian terlibat ya, dan membuat banyak pembahasan tentang Papua. Mungkin orang yang paling serius ya terkait dengan nasib Papua, dan dia mendekatinya persoalan Papua dari pendekatan sejarah. Itu menarik. Jadi ini buku yang pilihan yang keren ya, yang bukan sekedar membaca dan kenal pahlawan besar namanya Maluku, tapi ini kayak kapsul yang bisa ngebukain banyak jalan menuju pemahaman kita tentang kawasan timur Indonesia, terutama kawasan laut. Nah, dalam perjalanan itu seberguna apa buku-buku ini? Berguna banget, karena sebetulnya lebih ke kita ngambil apa yang didapatkan dari buku ini diimplementasikan ke lingkungan terdekat dulu aja, Pak. Jadi ketika kita naik kapal, ketika kita tidak memperdulikan teman-teman, misalnya ada yang mabuk laut, terus kita diam aja, itu bagaimana situasi dan kondisi ada yang kapal? Mabuk laut juga ya? Karena laut Banda itu laut terdalam di Indonesia dan ombaknya betul-betul besar sekali gitu teman-teman. Nah, ketika kita tidak memiliki kesatuan dan rasa persatuan yang ada, Pak, gitu. Jadi gimana gitu di dalam satu lingkungan yang kecil di kapal aja kita nggak punya kesatuan gitu loh. Nah, jadi di dalam perjalanan itu banyak yang mabuk. Banyak banget. Lu termasuk yang mabuk? Alhamdulillah enggak. Berarti kalau dia nggak mabuk, dia nggak kobam. Kobam dibalik mabuk. Oh gitu. Gue garing banget sih. Ya, terus jadi selama perjalanan itu banyak yang mabuk ya? Banyak yang mabuk. Padahal mungkin itu pengalaman pertama kali. Juga mungkin nggak bisa renang juga ya? Bisa, Pak. Jadi wajib untuk kita peserta bisa berenang. Oh, bisa berenang ya. Wajib. Tapi nggak wajib tahan laut ya. Jadi banyak yang mabuk ya. Oke. Nah, itu sih paling nilai-nilai dari persatuan kesatuan yang saya dapetin dari buku ini gitu. Oh, itu belajar dari Nuku ya. Nuku semangat persatuannya semangat bersatu. Besar ya. Oke. Lalu ada nggak diskusi atau obrolan yang penting yang berkait dengan sejarah selama perjalanan itu? Selama perjalanan itu pastinya ada. Atau nggak ada karena pada mabok? Kalau dari sana yang paling berkesan itu ketika kita bisa juga berjumpa dengan kesultanannya langsung. Oh, jadi kita sultan juga dari Ternate. Iya, Ternate, Tidore, itu kan ada sampai Sultan Bacan. Rambut mahkota itu yang rambutnya tumbuh terus ya. Iya. Ada Sultan Bacan juga, Jailolo juga. Nah, itu dari 4 raja itu yang sangat bisa kita contoh gitu ya, Pak. Hingga saat ini. Iya, sebenarnya waktu itu kalau ada Sultan Jailolo tuh buku Palapian harusnya jadi bacaan kamu tuh. Iya, itu Halmahera dan Halmahera Timur dan
Jailulu abad Pak ke-19. Ini disertasinya Pak Lerisa. Ini juga urusannya sengketa rempah. Jadi sama gitu. Jadi menurut gue wajar ya kalau misalnya datang dari Jailulu gitu ya, dari Halmahera nggak datang ya? Belum. Dari Halmahera nggak datang. Ini buku yang juga kita bisa baca sebagai satu kesatuan ya. Buku ini nih. Satu kesatuan ini. Sebagai bacaan ya dari periode yang sama, cuma kan orang lebih sering bicaranya Ternate, Tidore, jarang bicara tentang Halmahera gitu ya, dan Jailulu. Ya. Waktu di Kesultanan Ternate juga nggak hanya orang-orang asli sana loh Pak. Jadi ada juga asli dari Jawa. Jadi mereka itu kan pentingnya di zaman dulu adalah ketika pelabuhan, kemudian pelabuhan itu menjadi tempat bertemunya beragam etnis di pelabuhan adalah tempat pertemuan. Ruang rendezvous ya, titik temu ya, titik antara aneka macam orang, kebudayaan, bangsa, dan memproduksi kebudayaan yang sama. Nah itu ada orang Jawa juga, dan kemudian yang paling menarik juga ketika saya di Banda Neira Pak. Di Banda Neira itu saya tinggalnya kan di rumah warga. Jadi karena di Banda Neira teman-teman belum ada hotel atau penginapan, jadi kita harus tinggal di masyarakat dan harus bergabung dengan mereka supaya komunikasi kita lebih dekat. Nah yang menarik adalah ternyata orang tua yang saya ikuti di sana Pak, itu aslinya dari rumah tinggal saya juga. Jadi beliau ini menikah, dari Jawa Tengah, kemudian menikah dengan orang asli Banda Neira. Nah itu menurut saya ada suatu kedekatan lagi, kemudian sebagai titik temu lagi, ternyata kita saudara dekat gitu ya, karena satu daerah aslinya, hanya kemudian menikah dengan orang sana. Jadi ada komunikasi lagi tentang bagaimana tempat aslinya dulu. Waktu di situ ke rumah pembuangannya Hatta. Di Banda? Enggak, di Pulau Bandanya. Iya itu kan di satu pulau itu. Ada yang Pulau Hatta juga sendiri. Bukan di Bandanya itu ada. Itu ada rumah tahanan Hatta, Sahrir itu ya. Itu ke situ ya. Iya. Itu juga bagian lagi dari, selain sejarah rempah di Banda itu yang paling menarik adalah pembuangan ya, sejarah pembuangan tokoh-tokoh bangsa yang bukan hanya Hatta, Sahrir, Oto Iskandar Dinata juga dibuang ke sana ya. Oke. Lalu kamu baca buku sejarah rempah nggak selama untuk seluruh perjalanan itu? Kalau misalnya untuk sejarah rempah ada, sejarah rempah yang ditulis oleh Jack Turner, itu mungkin buat teman-teman yang kalau misalnya baca itu nggak mau terlalu berat gitu pembahasannya. Nah kalau ini Jack Turner itu menurut saya menulisnya juga dengan suatu hal yang mudah, karena juga dengan imajinasi tambahannya gitu. Jadi menggambarkan rempah itu adalah sebuah kemasan bagi orang barat di sana, makanya begitu dicari. Kemudian di sana juga banyak manfaatnya untuk kesehatan, kemudian untuk kehidupan sehari-harinya. Nah ini sejarah rempah ditulis oleh Jack Turner itu betul-betul digambarkan sebagai produk yang sangat tinggi gitu. Ya memang ini buku yang menurut gue tuh bisa menjelaskan dengan mudah kenapa rempah itu menjadi produk yang sangat dicari. Karena rempah ini sedemikian rupa, tadi betul katanya ya, ada kemasan, politik pengemasan ya, artinya PR ya, yang sangat baik begitu ya, dan dilakukan oleh tokoh-tokoh terbaik. Bahkan kitab suci juga ikut terlibat dalam mempromosikan rempah, seperti Yesus diurapi dengan rempah ya. Terus kemudian para sastrawan besar juga menggunakan rempah di dalam karya-karya mereka. Terus mitologi itu juga menyebut tentang rempah. Jadi ini cerita bagaimana rempah itu dipiarkan sedemikian rupa dan kemudian dibagi oleh Jack Turner menjadi beberapa aspek yang membuat rempah itu penuh pesona. Misalnya afrodisiak atau urusan seks gitu ya, menambah daya seks gitu. Kemudian juga obat ya, sebagai obat
lalu kemudian sebagai pengawet makanan juga, pewangi sebagai ya. Jadi luas sekali dia bahas, hampir semua banyak hal diintroduksi dengan rempah ya. Oke, jadi setelah baca-baca buku Cobham, menurut lo yang paling menarik apa ya buku Cobham itu? yang paling menarik Maksudnya apa kemasannya, apa redaksionalnya, penyuntingannya, atau apa? ini redaksinya kali ya. Oke. Jadi gampang untuk dipahami gitu loh Pak. Hmm. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang nggak terlalu suka membaca gitu ya, jadi kalau misalnya kita baca-baca karya-karya dari Cobham, buku-bukunya itu sangat memudahkan kita gitu. Jadi membacanya juga nggak terlalu harus berpikir berat, Oke. sehingga dengan kata-katanya, redaksinya itu Nah itu lebih kalau mudah lagi untuk stres dipahami. baca buku Cobham deh, itu enteng, kepala ya. Nggak perlu jauh-jauh refreshing ya Pak. Iya, nggak perlu refreshing. Kalau nggak percaya coba aja, kalau nggak pusing. Ya, jadi ada nggak satu buku Cobham yang karena renyahnya ya, karena ringannya bahasanya itu, menurut lo bisa selesaiin dalam satu waktu yang singkat gitu? Mungkin karena waktu itu banyak ketertarikan di sejarah maritim gitu ya. Ah. Lebih banyak yang cepat selesai itu yang orang laut belajar Oh, orang laut ya. Ini memang ini disertasi ya. disertasi. Luar biasa, dibikin dalam periode yang panjang ya, Palapian ya. Tapi kalau baca menurut gue bahasanya jernih banget gitu ya, dan cara dia berbahasa itu didukung oleh logika ya, yang sangat kuat, logika sejarah yang sangat kuat untuk mengikat sumber yang sangat kaya dan punya kemampuan retorika. Menurut gue bahasanya tuh nggak berretorika sastra sih ya, tapi dia punya cara berbahasa yang jernih, yang ringan ya untuk sebuah disertasi. Mungkin karena Palapian tuh pernah jadi jurnalis ya, karena dia lama menjadi jurnalis, dan justru dia masuk jurusan sejarah itu karena dia jadi jurnalis. Jadi sering deh ketika jadi jurnalis itu, terus karena kan dia di Indonesia Observer ya, itu kalau bikin berita-berita internasional tuh kadang-kadang mendapat protes dari satu negara yang misalnya diberitakan berkonflik gitu ya. Ternyata dia salah tafsir. Oh, rupanya untuk menghindari salah tafsir itu kuncinya ada belajar sejarah. Karena itu dia kuliah jurusan sejarah waktu. Nah, jadi karena basisnya dia sebagai jurnalis ya, Palapian kan bapaknya juga jurnalis ya. Jadi dan hampir semua karya Palapian kalau kita baca ya, termasuk buku yang ini juga kan, itu jernih banget ya, sederhana banget bahasanya, tapi logikanya sangat kuat, datanya juga sangat kuat, dan kemampuan retorika sejarahnya itu luar biasa ya. Itu yang sejarawan yang jarang sih menurut saya ya. Jarang, maksudnya dengan kaliber seperti Palapian itu bisa memproduksi sebuah disertasi yang kalimatnya itu mudah ya, sederhana ya. Waktu gue ngedit ini juga tidak terlalu rumit untuk mengerjakannya, karena Palapian itu karya sendiri udah jadi ya, udah. Jadi ini buku yang excellent, bukan hanya isinya, tapi bukan hanya datanya dan konsepnya ya, tapi juga hampir seluruh bagian dari buku ini menurut gue itu excellent ya. Risetnya, retorika sejarahnya ya, ini menurut gue ini panduan lah buat orang yang pengen bikin disertasi yang beneran disertasi ya, maksudnya yang beneran disertasi dengan sejarah ya. Menurut gue mesti belajar dari Pak Lapian ya. Dan Pak Lapian juga tuh nulis cerita anak ya. Gue pernah baca Pak Lapian Pak Lapian itu pernah bikin sejarah nama-nama kapal laut di Indonesia. Jadi waktu dia masih pertama bertugas di MBAL sebagai sejarawan, dia bikin itu, misalnya KRI apa gitu, dia bikin penjelasannya itu, sejarahnya. Itu sampai 3 atau 4 jilid itu Pak Lapian bikin ya. Mungkin kalau lu cukup akrab kan, lu ceritakan lu cukup akrab ya di mana, di AL ya, di AL. Nanti bisa cari itu bukunya itu. Itu buku kecil yang menarik, salah satu karya pertama dari Pak Lapian
ketika dia menjadi sejarawan, dan dia kan juga naik kapal laut ini loh. Dia diajak keliling oleh angkatan laut, dan ketika keliling itulah dia ngelihat korban bajak laut. Korban bajak Itulah yang menyebabkan Palapian kemudian memilih studi tentang bajak laut. Karena dia melihat korban, ganas sekali bajak laut ini gitu, dan itu jaraknya belum lama, itu satu desa itu menyedihkan di matanya dia ketika melihat itu gitu, dan itu membekas terus sampai kemudian dia berpikir kepingin menulis sejarah bajak laut. Tapi ketika dia tulis sejarah bajak laut, dia menemukan hal yang sangat berbeda kan. Ya kan, ternyata bajak laut itu adalah konstruksi dari dunia kolonial untuk mencap raja-raja atau masyarakat yang tidak mau menjadi bagian dari Pax Nederland ini. Ya, Pax Nederlandica bukan Nederlandia, Pax Nederlandica itu. Jadi nggak mau jadi bagian dari kekuasaan. Jadi kemudian dia dicaplah sebagai bajak laut, sebagai kriminal. Padahal mereka negara-negara dan kerajaan yang merdeka. Iya kan? Nah, ketika mereka melakukan pemberontakan, mereka sebenarnya gerilyawan yang membela kerajaan dan negaranya, tapi dicap sebagai orang-orang ilegal. Dan itu bukan hanya Belanda ya, tapi semua dunia kolonial dibilang Palapian itu menerapkan pola pikir yang sama untuk membenarkan tindakan mereka untuk melakukan ekspansi ya. Gitu. Itu yang selain itu juga yang menarik soal persenjataan ya. Iya. Jadi dunia maritim Indonesia itu selesai karena ditemukannya teknologi persenjataan yang baru. Itu keren sekali Palapian cerita. Jadi itu sebenarnya ceritanya hampir sama dengan buku Margaret Van Til ini ya. Ini juga kan periodenya hampir sama dengan Palapian abad ke-19 ya, tentang masa berakhirnya kekuatan maritim di Hindia itu ya. Ini juga cerita tentang abad ke-19 ini. Tapi di darat. Oh, di darat. Bukan di laut. Sama senjata modern, ditemukannya revolver ini di sini ceritanya gitu, tentang jago-jago yang kemudian kita kenal seperti si Pitung itu ternyata nggak main golok, dia mainnya itu revolver gitu. Dan sama kayak cerita. Jadi ini cerita tentang teknologi yang bisa memperkuat kolonialisme. Sebenarnya itu menarik sekali. Nah, dia juga naik di atas kapal modern kan, KRI Dewa Ruci kan. Iya. Nah, KRI Dewa ini kan gambarnya ini kan kapal modern. Iya. Kapal mesin nih, sudah ada mesinnya ini. Betul, ada mesinnya. Jadi Palapian tuh ceritain kan penemuan teknologi kapal uap itu mengubah peta sama sekali. Jadi, nah ini masih jarang sebenarnya sejarah teknologi ya. Secara nggak langsung sebenarnya Palapian membuka arus baru ya, selain sejarah maritim itu sejarah teknologi. Iya. Yang nggak pernah dibahas menurut gue ketika kita berdiskusi kenapa kita mundur sebagai masyarakat laut utama itu, masyarakat maritim. Nah, kayak yang naik kan Dewa Ruci itu sebenarnya kapal laut bersejarah kan. Iya. Lo bisa jelasin pasti itu kenapa Dewa Ruci itu pada masanya dia paling oke kan. Tapi sekarang sudah 70 tahunan dia menjadi artefak sejarah ya, bukan mesin tempur yang oke ya. Itu jadi cuman menjadi kapal legendaris karena kapal ini sudah 2 kali keliling dunia. Iya, keliling dunia. Kan kalau misalnya dibayangkan aja itu kan kapal yang hitungan kecil ya. Kapal yang hitungan kecil dengan layarnya, meskipun ada mesinnya juga. Cuman kalau misalnya untuk lewatin ombak atau badai yang besar juga tetap aja suatu hal yang challenging gitu, yang bertantang. Oh, karena itu tadi pada mabok itu ya. Iya, gitu. Tapi lu kagak mabok ya, hebat juga nih orang darat. Ini kapal laut dari Tanjung Priok ya? Dari Ternate Tidore. Terus dari Tidore ke Banda Neira. Oh, dari sininya naik pesawat. Iya, naik pesawat. Terus baliknya itu baru naik Dewa Ruci sampai Kupang. Dari Kupang balik lagi naik pesawat kan? Ya kalau naik Dewa Ruci juga pasti mau. Itu perjalanan yang asik ya, maksudnya apalagi kalau kita paham sejarah kan, kayak tadi cerita Palapian itu dia menikmati betul ya, artinya bagaimana dia menjadi traveler gitu ya, dengan menggunakan kapal laut. Kapal laut. Itu kebiasaan yang
berakhir sebenarnya ketika perkembangan, atau bukan berakhir ya, surut gitu atau pudar gitu ya, ketika perkembangan teknologi transportasi yang lebih banyak alternatifnya gitu ya, misalnya pesawat udara kayak gitu. Nah jadi ya aneh juga sih memang kita negara laut utama tapi sistem transportasi lautnya masih masih di peringkat paling bawah pilihan masyarakat ya, walaupun sebenarnya bukan pilihan paling bawah ya mungkin ya, tapi mungkin ya aksesnya iya. Fasilitasnya gitu ya, mungkin kalau diperbaiki dengan lebih serius mungkin banyak peminatnya ya, mungkin dia bisa naik kelas, tidak lagi menjadi kelas bawah tapi menjadi kelas pilihan utama. Oke, ini kita udah ngelantur jauh banget ya. Nah gini, selain bahasanya, ketika lo bikin baca buku Cobham itu apalagi yang menarik? Sampul atau mungkin sampul? Sampul, ya, hal kecil yang kalau misalnya saya memilih buku itu dari sampulnya, menarik gak sih, terus gambarannya tentang apa sih gitu kan. Terus misalnya kayak tadi yang orang beda itu kan kapal layar gitu kan. Kapal layar terus waktu pas mau kegiatan jalur rempah itu dipublikasikan kita bakalan naik kayak Dewa Ruci. Jadi saya browsing nih ke Dewa Ruci kayak gimana sih, yang bersama kayak kapal yang ada di buku Cobham gitu. Itu bisa di compare, bisa dibandingkan gitu. Oh kira-kira kalau misalnya kapal kayak gini nanti masuk nggak ya, apa sih persiapannya lagi gitu. Itu selama lu pengalaman dengan buku Cobham, sampul buku yang paling menarik buku apa? Yang paling menarik kalau dari aku paling yang ini, yang pelayaran. Iya, oh ini bukunya. Ini memang manis sekali ya. Yang pelayaran. Ya apa? Nyambung dia sampulnya itu. Nyambung ke. Ini bukunya masih ada gak ya, Dok? Udah habis juga ya? Itu cuma ada di toko ya. Jadi kalau teman-teman mau beli, ini cuma ada di toko bukunya ya. Di TikToknya nggak ada, atau di marketplace juga nggak ada. Oke. Setelah bahasa, sampul, terus apa lagi? Mungkin lebih ke, kalau harga kan jelas kita mahal-mahal. Karena ada harga ada kualitas ya. Ada harga ada kualitas. Mungkin lebih ke pembahasannya ya. Pembahasan. Oh, tematik ya. Tematik ya, jadi terstruktur juga. Jadi buat kita kalau misalnya pembahasannya tematik, terstruktur, kemudian bahasa juga mudah. Jadi gampang banget nyantol nih gitu di pikiran gitu kan. Nah, lo sendiri punya bayangan nggak kira-kira buku apa lagi yang lo harapin Cobham akan terbitin? Kalau dari aku, karena aku sebagai Laskar Rempah, mungkin teman-teman Laskar Rempah gitu ya. Karena Jalur Rempah juga teman-teman perlu tahu akan diajukan sebagai warisan budaya dunia tahun depan 2024. Nah, mungkin perlu diterbitkan sebuah tulisan tentang Jalur Rempah, tapi perspektifnya betul-betul dari kita. Gitu. Kalau misalnya salah satunya mungkin bisa fokus ke jalur rempahnya gitu, ke titik-titiknya. Kemudian kalau misalnya ini kan fokusnya di Halmahera, kita bisa berbicara di Ternate, Tidore, Bandanera, Kupang gitu, yang mana tempat-tempat ini menjadi satu kesatuan perdagangan, menjadi satu kesatuan hubungan gitu ya, bagi para pelaut kemudian para pedagang internasional gitu. Itu perlu diterbitkan tapi dari sisi kitanya gitu, dari sisi orang-orang Indonesia Nusantara asli. Kemudian itu bisa diterbitkan yang fokusnya di jalur rempahnya. Gitu, oh jadi ini harapannya adalah kita membuat semacam ensiklopedia jalur rempah ya? Bisa. Jadi satu buku babon yang bisa menjelaskan dari perspektif kita sendiri gitu ya, tentang jalur rempah sebagai challenge terhadap jalur sutra ya. Karena memang sebenarnya dalam jalur sutra itu produk utama yang menjadi mahkotanya itu sebenarnya rempah. Walaupun pun jumlahnya kecil tapi harganya sangat tinggi gitu, setara emas gitu ya teman-teman. Nah soalnya kenapa harus diterbitkan dari sisi orang-orang kitanya, karena masih banyak, kalau misal saya berkunjung di Bandanera misalnya nih Kak, itu masih banyak para leluhur di sana, sebetulnya mereka itu punya cerita-cerita yang belum dituliskan. Jadi folklore. Kayak folklore gitu juga banyak. Nah, itu kan belum, akan sangat disayangkan ketika mereka sudah tidak ada tapi cerita-ceritanya juga punah gitu kan. Jadi kita perlu mengabadikan suatu hal untuk kemarin tuh sempet gak ada dokumentasi gak teman-teman bikin itu? Ada. Jadi gini,
salah satu momen yang sangat-sangat berkesan itu adalah ketika orang Banda asli itu kembali ke Pulau Banda. Jadi sebetulnya nih Pak, setelah genosida Banda yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Belanda waktu itu, VOC ya. VOC itu, orang-orang Banda asli itu lari keluar pulau ke Pulau K misalnya. Kalau di Jakarta ada yang namanya Kampung Bandan buat teman-teman. Nah itu orang Banda yang dikirim keluar pulaunya, karena waktu itu kan ada genosida Banda yang pada akhirnya orang asli ini keluar dan tidak kembali lagi ke Banda gitu. Nah baru kemarin di momen Jalur Rempah, orang-orang asli Banda Neira yang dari Pulau K itu berkunjung lagi ke Banda Neira, dan itu betul-betul saya menemukan ada keterkaitan, ketersambungan orang Banda asli bertemu dengan saudaranya sendiri, dan itu momen-momen sangat langka gitu Pak. Jadi benar-benar sangat memorable banget karena mereka terharu, mereka menangis karena mereka itu pergi dari pulaunya sendiri bukan atas keinginannya gitu, tapi karena memang kondisi waktu itu untuk menyelamatkan diri seperti itu. Nah, itu suatu momen kenangan yang menurut saya perlu diabadikan, perlu dituliskan dalam suatu redaksi gitu ya, bahwa momen itu ada gitu ya, karena Jalur Rempah kita bersatu juga. Kalau dulu mungkin karena Jalur Rempah, karena rempah-rempah itu orang-orang Banda berpisah, dan karena Jalur Rempah lagi kemarin orang-orang Banda itu bersatu. Ini bulan Oktober itu kita akan menerbitkan buku tentang genosida Banda ya. Banda. Terjemahannya sudah hampir 80% dan memang bagian dari rencana kita untuk mengingatkan kembali sejarah genosida di Banda yang dilakukan oleh VOC dengan menggunakan ronin atau samurai-samurai Jepang ya. Itu nanti tunggu aja bulan Oktober ya, bukunya itu terbit ya. Oke ya. Kemudian setelah ini kamu nih mau bikin, kan kuliah ya? Iya. Pilihan tematiknya kan maritim ya. Nah, kira-kira mau bikin skripsi soal apa ya? Kebetulan karena pernah mengikuti kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah yang menggunakan karya Dewa Ruci. Kebetulan di sana juga, nah ini Pak, ada suatu komunikasi, suatu kedekatan lagi dengan Pak Komandannya. Kebetulan diberi kesempatan untuk menulis dan meneliti untuk tugas akhir tentang karya Dewa Ruci. Oke. Gitu. Karena itu pernah ditulis juga kan ya, ada ya, Anugerah Nonci ya, ada masalah ya. Ada beberapa karyanya, itu tentang sejarahnya, kemudian sudah sampai mana saja karya Dewa Ruci, berlayar begitu ya. Kemudian kalau misal saya itu fokusnya di diplomasi budaya. Jadi diplomasi budaya itu tidak selalu tentang barang-barang kebudayaan gitu, misalnya kayak ada tari-tarian, kemudian ada lagu-lagu juga. Nah ini kan ada barang yang begitu besarnya, dan ketika karya Dewa Ruci ini berkunjung ke suatu negara, misalnya di Amerika gitu ya, karya Dewa Ruci dengan karya-karyanya itu menampilkan kebudayaan asli Indonesia gitu Kak. Jadi betul-betul sekarang karya Dewa Ruci di mana ya? Di Surabaya. Di Surabaya. Iya, di Kawarmada 2, karena memang rumahnya di sana. Rumahnya di sana. Terus terakhir keliling dunia itu tahun 2012 gitu ya, tahun 2012. Kemudian ada satu fakta menarik juga ketika Kedubes Amerika itu menyampaikan bahwa saat 3 hari karya Dewa Ruci ini di Amerika itu sama aja dengan 1 tahun Kedubes Indonesia diplomasi budaya di sini. Jadi memang karya Dewa Ruci ini menjadi kapal legendaris, menjadi kapal yang begitu bermakna dalam mengenalkan budaya-budaya Indonesia di seluruh dunia. Ya memang tuh tahun 50-an Pram pernah membawa pesan dari Perdana Menteri Cina ya, bahwa dia bilang lebih baik tutup saja kedutaan-kedutaan besar RI di luar, digantikan oleh sastrawan-sastrawan atau budayawan atau seniman begitu, karena mereka jauh lebih bisa ya dan punya kemampuan menjalin diplomasi daripada kedutaan-kedutaan itu kan. Nah ini salah satu contoh ya, gambaran apa yang dikatakan Pram itu ternyata benar itu, bahwa dalam periode yang panjang kan juga sering ada yang bilang ya, kedutaan-kedutaan besar itu sebenarnya terutama di zaman Orde Baru dijadikan alat untuk dalam tanda petik membuang orang-orang yang dianggap sebagai oposisi atau pernah berjasa tapi mau dilepas gitu aja, kayaknya nggak elok begitu ya, kemudian disuruh menjadi
duta besar begitu. Jadi ini gambaran dari Elsa itu menggambarkan ya bahwa mungkin orientasi berpikir kita. Pak Lapian juga pernah menulis ya soal konsep diplomasi budaya itu kan, karena dia pernah jalur rempah itu kan dia pernah bicara, bukan jalur rempah ya, jalur sutra ya. Di tahun 80-an Pak Lapian tuh pernah keliling napak tilas jalur sutra itu yang dilakukan oleh UNESCO ya, dan efek dari perjalanan itu tuh luar biasa ya, secara secara kalau mau diukur dengan ukuran diplomasi kebudayaan gitu ya, ukuran diplomasi gitu ya, efeknya jauh lebih besar begitu. Dan dari situ pula kemudian dia mulai memiliki bayangan ketika tiba di Cina bahwa pemerintah Cina begitu serius mengumpulkan menteri-menterinya, pejabat-pejabat elitnya untuk mendengar sejarawan bicara. Dan yang ikut ya di dalam jalur sutra itu ya. Nah kemudian kita tahu kemudian Cina mempunyai program baru namanya jalur sutra baru kan. Nggak mau kalah. Ya, jadi proyeknya itu proyek yang dipikirin sebenarnya dalam periode yang panjang dan berasal dari kerja diplomasi yang dilakukan efektifnya itu oleh orang-orang yang punya pengetahuan sejarah budaya yang sangat kuat. Oke ya, teman-teman ada pertanyaan nggak atau komentar? Komentar banyak, tapi pertanyaan dulu nih. Buku lain selain sejarah maritim. Oh, buku lain. Kita rekomendasi mungkin. Iya, selain bertema maritim. Banyak ya, di sini ada sejarah tematik perempuan, ada sejarah tematik revolusi, ada sejarah travel, ya, bagaimana para orang-orang dari seluruh dunia itu datang ke Nusantara dan kemudian mereka membuat catatan dari Ibnu Battuta, Marco Polo, sampai ke orang-orang yang datang pada tahun 1970-an ya, 80-an begitu ya, masuk ke pedalaman-pedalaman di kawasan bagian timur Indonesia dan Kalimantan atau Sumatera. Ada juga tema sejarah ilmu pengetahuan, ada juga yang khusus tentang Jakarta juga banyak kita ya, hampir 40 judul. Jadi minta rekomendasinya buku sejarah tematik apa? Balik lagi pertanyaannya. Ada banyak sekali tematik. Terus ini dari tadi nih dari Vincent, kan ada kalimat sejarah ditulis oleh pemenang, berarti buku sejarah sebenarnya nggak valid dong, karena bisa aja dipelintir oleh pemenang sejarahnya. Tolong dijawab nih. Ya sebenarnya pertanyaan sejarah ditulis oleh pemenang mesti dipikirkan lebih serius ya sebelum bertanya, karena di zaman paling keras pun seperti zaman Orde Baru di mana pemberedelan buku itu berlaku ya, dan sering buku itu diberangus begitu ya, itu banyak sejarah alternatif beredar, banyak sekali ya. Misalnya sejarah nasional Indonesia dibikin oleh Pak Nugroho Noto Susanto, tapi kan Pak Sartono Kartodirjo bikin sejarah juga. Versinya Pak Sartono Kartodirjo ada 2 jilid dan diterbitkan resmi di Gramedia. Jadi pertanyaan bahwa sejarah ditulis oleh pemenang itu menurut saya ada nada pesimisme orang yang nggak mau belajar sejarah karena ngerasa seluruh sejarah itu ditulis sebagai sebuah kebohongan. Enggak, ada sejarah alternatif, itu yang harus diingat. Oke, sisanya komen-komen doang. Oke, komennya apa tuh? Pirates of Caribbean. Oh ya, nonton filmnya Johnny Depp ya. Iya. Iya. Nah, itu juga menarik ya kalau misalnya kita ngobrolin filmnya Johnny Depp itu pernah diajak Lapian pernah nyebut tentang film itu ketika dia mendapati tulisan yang menganggap bahwa dia itu seperti Johnny Depp dalam
film itu, seperti Kapten Jack Sparrow, Sparrow, katanya ya. dia nggak punya anak, dia nggak berhasil memimpin sebuah kelompok-kelompoknya kelompok bajak laut begitu ya, dia nggak berhasil membuat pewaris begitu ya. Dia seorang lone ranger kayak gitu. Malapen bilang enggak, saya bukan Jack Sparrow katanya, karena saya membuat pusat studi maritim di banyak tempat. Ya memang ada yang gagal, tapi juga ada yang berhasil. Misalnya di Semarang, di Jawa Tengah gitu. Mungkin karena dia orang Jawa Tengah tuh aneh ya, menurut gue juga yang menarik tuh sebenarnya banyak orang darat, justru orang gunung, orang agraris itu yang justru aktif ya sebagai orang yang pesisir. studi dalam maritim. Lu orang pesisir, agraris kan. Misalnya paling menarik adalah gini, Juanda itu kan deklarasi tentang kelautan itu kan lahir pada masa kabinetnya Juanda kan, ya kan. Dan yang punya pemikiran itu juga orang darat dari Sumatera, namanya Hairul Saleh itu. Nah, itu kan menarik, orang yang memikirkan laut adalah orang gunung atau orang agraris gitu, kayak dia nih, gue mau bikin Dewa Ruci, mau senang sejarah maritim kayak gitu. Karena mungkin suatu hal yang unik ketika ada sebuah keterhubungan antara pedalaman dan pesisir gitu. Jadi bagaimana barang-barang ini kan rempah nih Pak, tumbuh di perkebunan. Kalau misalnya di Jawa juga ada, misalnya kayak lada gitu kan. Terus bisa sampai di pesisir itu gimana? Gitu kan pasti nanti ada transportasinya, ada koneksinya, dan itu ada suatu hal yang menarik. Makanya saya sampai tertarik di bidang maritim gitu. Ya sebenarnya juga kan kalau baca sejarah panjangnya orang Jawa tuh orang laut sebenarnya. Kalau baca bukunya Pak Dennis Lombard itu ya, pertama itu bagian pertama penjelasannya orang-orang Kunlun nih. Orang-orang Kunlun itu cerita tentang yang disebut Pak Lapian sebagai orang Oke, Elsa, ada penutup nggak yang mau dikatakan tentang Kobam dan buku-buku Kobam? Ya, mungkin kalau terkait kamu ya dengan studi sejarah. Dengan studi sejarah, mungkin lebih diperbanyak lagi koleksi-koleksi buku-bukunya tentang kapal-kapal yang tadi, gitu ya. Misalnya Dewa Ruci gitu, mungkin barangkali penerbitnya langsung dari Kobam gitu bisa. Nah itu tentang kapal-kapal yang ada di Indonesia begitu, itu bisa banget untuk nanti ada suatu koleksi yang bisa kita baca khususnya generasi muda. Gitu. Mudah-mudahan juga Angkatan Laut punya perpustakaan yang baik ya. Dan ada buku-buku Kobam tentang maritim di sana. Oke teman-teman, makasih sudah pantang. Sampai ketemu lagi Rabu depan. Terima kasih. Terima kasih. Elsa, ini mana nih si Jeta ini Jeta. Ya, makasih, sampai ketemu lagi kita di Rabu yang akan datang dengan tamu yang namanya tadi siapa? Tamunya Elisa. Mudah-mudahan Elisa kita ketemu minggu depan. Yuk, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Kak. Terima kasih Komunitas Bambu.